Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dan selamat beribadah di hari Minggu kelima sesudah Paskah. Pemberita firman pada hari ini dilayani oleh Pendeta Salmon Raes Randala BMTH dan ibadah ini disiarkan melalui video. Dengan bimbingan kuasa Roh Kudus, kita percaya ibadah ini akan membawa berkat bagi hidup beriman kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat Tuhan, mari kita habiskan ibadah minggu pagi ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing bagi kita di minggu pagi ini dibacakan dari kitab Amsal 15 ayat 33, demikian firman Tuhan. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Dan menyertai kamu juga. Hingga hidupku yang ramah
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakui akan dosa-dosa kita. Tuhan Yesus, kami sadar bahwa kami telah banyak berbuat dosa dengan melanggar perintah-perintah-Mu yang sudah Engkau firmankan lewat sabda-Mu. Saat ini kami berada dalam suasana yang menegangkan dan menakutkan karena wabah virus corona menerpa hidup manusia dan dunia. Semua terjadi karena ketidaktaatan kami kepadamu di dalam menyatakan iman sebagai manusia yang percaya kepadamu. Saat ini ya Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami yang masih menguasai jiwa, pikiran, perasaan, tutur kata, dan perbuatan kami, sehingga tampak olehmu manusia masih egois, arogan, pemarah, suka membenci, senang menyakiti sesama dengan fitnah. Manusia masih sombong dan tinggi hati. Kami mohon Tuhan Yesus, dengan peristiwa wabah virus corona ini, manusia sadar dan kembali ke jalan-Mu, agar hidup kami ke depan menjadi lebih baik dan kami pun semakin diberkati oleh-Mu. Berkati semua gereja-Mu yang beribadah kepada-Mu di setiap rumah tangga keluarga Kristen. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengampuni dosa-dosa kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudaraku, kita yang mengalami kasih Allah, dengarkanlah berita anugerah sebagaimana tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-30 hingga 31. Demikian firman Tuhan. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Berdasarkan sabda Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Saudaraku, dengan berdiri, mari kita mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam kitab Filipi 2 ayat 1 hingga 11. Demikian sabda Tuhan. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga.
Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, di atas di bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat Tuhan, mari kita datang dalam doa sebelum kita membaca, merenungkan firman Allah dalam ibadah minggu pagi hari ini. Kita berdoa. Dengan syukur ya Allah di sorga, kami datang merendahkan diri di hadapan hadirat-Mu dengan percaya bahwa Engkau ada melawati kami, sehingga apa yang kami akan nikmati lewat pemberitaan firman, kami yakin percaya di dalamnya kami akan diperlengkapi menjadi orang-orang yang berhikmat, berakal budi, beriman, demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu ya Allah di sorga, mari Engkau berfirman untuk kami, karena kami telah sedia mendengarkannya. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudaraku, mari kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari 1 Korintus 4 ayat 6 sampai dengan 13 yang menyatakan, rendahkanlah dirimu. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan, jangan melampaui yang ada tertulis. Supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Ah, alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati, sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang,
dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur kita bertemu kembali dalam ibadah minggu yang kedua di bulan Mei ini. Tentu ini adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat saya dan saudara. Maka mari kita maknai perjumpaan kita ini dengan iman, supaya firman Allah yang kita renungkan pada saat ini benar-benar menjadi sarana baik bagi kita untuk menyatakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan manusia dan dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku, bacaan Alkitab yang direnungkan secara singular pada pagi hari ini diambil dari kitab 1 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-13, dengan tema khotbah yang dituliskan demikian: Allah berkenan memakai setiap hamba-Nya yang rendah hati. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, berbicara tentang kerendahan hati, mari kita akui ini sesuatu yang sangat sulit untuk kita refleksikan secara utuh, secara total di dalam kehidupan kita. Maaf kalau saya salah, tapi kalau kita mau jujur, ini banyak yang terjadi demikian. Kenapa? Karena kita masih menemukan begitu banyak orang sombong, begitu banyak orang angkuh, orang yang mentang-mentang merasa lebih hebat dan seterusnya. Nah, tentu baik untuk kita bertanya Bapak Ibu Saudaraku, mengapa manusia sulit untuk mewujud menyatakan kerendahan hati tersebut? Manusia sulit menyatakan kesetiaannya sebagai sosok yang berani mengakui kelebihan orang lain dari apa yang tidak ada pada dirinya, sehingga dia pun berani dalam konteks itu merendah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita mau jawab pertanyaan ini, tentu kita harus mulai dari bagaimana kita mengenali diri kita. Yang sederhana begini: pernahkah kita bertanya kepada diri kita, untuk apa saya hidup? Untuk diriku, supaya ketika kita sudah tahu untuk apa kita hidup untuk diri kita, maka tentu pertanyaan kedua akan muncul: untuk apa saya hidup untuk sesamaku? Kenapa demikian saudaraku? Karena di dalam kita merefleksikan kehidupan kita di dunia ini, sadar atau tidak, kenyataannya kita tidak seorang diri. Kita hidup di antara orang lain. Itulah alasan kenapa manusia disebut sebagai makhluk sosial.
dikehendaki untuk hidup secara individualis, eksklusif. Nah, ketika kita masuk dalam konteks majemuk untuk menjawab pertanyaan kedua, untuk apa saya hidup sesama, kita harus tahu bahwa dalam konteks kehidupan bersama dengan orang lain, di sana ada keberagaman potensi, kekayaan potensi yang dimiliki oleh manusia yang mungkin tidak ada pada kita. Supaya ketika kita sudah mengenali diri kita tahu apa yang ada pada kita, dan kita memiliki apa yang ada pada orang lain. Ketika kita masuk pada konteks itu, kita berani mengakui kelebihan orang lain. Itu maksudnya Bapak Ibu Saudara. Walaupun mungkin kita sadar, kok aku lebih bodoh ya dari dia, tapi itulah kenyataan yang tidak bisa kita bantah. Sama seperti proses di mana Yesus memberikan ilustrasi tentang pemberian talenta. Ada yang dikasih 1 talenta, ada yang dikasih 2 talenta, ada yang dikasih 3, dan seterusnya. Ini sangat baik untuk kita lakukan, saudara, supaya kita tidak mentang-mentang, kita tidak sombong, kita tidak iri hati. Tujuannya adalah supaya kita bisa masuk pada pertanyaan yang ketiga, yaitu untuk apa saya hidup untuk Tuhan. Nah, jawaban atas pertanyaan ketiga adalah Tuhan menghendaki ketika kita hidup untuk Dia, kita harus memiliki keberanian untuk bersinergi dalam kolaborasi bersama dengan orang lain lewat interaksi, komunikasi, relasi di dalam pemberian potensi secara besar. Kenapa? Karena Allah ini manusia hidup dalam kedinamisan, keharmonisan, di tengah keberagaman, di tengah perbedaan yang ada. Dan itu menjadi kekuatan. Sudah juga disampaikan dalam Alkitab, walaupun banyak anggota, tapi tetap satu, dan Kristus adalah kepalanya. Jadi tujuannya setelah kita melangkah dengan langkah selaras, kita berkata dengan kata senada di dalam membangun kehidupan yang kita lakoni secara bersama di muka bumi ini. Kalau kita ingat pesan yang disampaikan Paulus kepada jemaat Filipi dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 3b, dikatakan di sana, hendaklah setiap orang menganggap orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saya pikir kalimat ini sangat jelas dan sederhana sekali untuk kita mengerti. Diminta kepada manusia, setiap orang hendaknya menganggap orang lain lebih utama daripada diri sendiri. Maksudnya apa, saudara? Supaya kita berani memberikan apresiasi kepada siapapun di antara kita yang melakukan sesuatu yang baik, yang benar untuk kepentingan bersama. Bukan di sana kita sinis, kita iri, kita dengki, kita marah, malah kita merancangkan persaingan yang tidak sehat. Kita melakukan kecurangan-kecurangan untuk mengalahkan orang-orang yang Tuhan tempatkan lebih daripada kita. Kesadaran ini, saudaraku, itu juga nyata kepada Paulus dan rekan-rekan sepelayanannya. Kita bisa lihat dalam bacaan kita di ayatnya yang ke-10. Di sana dikatakan demikian, kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kami arif dalam Kristus.
Kami lemah, tetapi kami kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Paulus dan rekan-rekan sepelayanannya mengkondisikan sebagai kelompok yang minus, katakan demikian, atau yang kurang, katakan demikian, di hadapan orang-orang yang mereka layani. Artinya dengan mereka memberikan kontribusi diri mereka dalam pelayanan atas nama Kristus, harapannya orang lain yang mereka layani akan menjadi lebih ahli, lebih mulia, lebih benar. Tujuannya apa? Supaya pelayanan Paulus itu berbuah, dan buah itu akan dinyatakan kembali kepada orang-orang lain sebagai penerus pelayanan Paulus yang sudah Paulus lakukan dalam kerendahan hati. Ini saudaraku, kita tidak berkata dalam pelayanan kita, kalau bukan aku, kamu tidak akan. Kalau bukan saya, kamu tidak begitu. Tidak. Relakan semua yang sudah kita lakukan menjadi baik untuk orang lain, dan kita mendukungnya dengan doa supaya kebaikan yang mereka terima oleh karena pelayanan kita, orang-orang tersebut bisa meneruskannya menjadi mitra yang baik untuk kita, karena kita tidak mampu menjangkau kehidupan sesudah orang itu atau kehidupan sesudah kita. Ada istilah yang dipakai dalam konteks kehidupan manusia, regenerasi. Terus berputar proses ini dari satu masa ke masa yang lain. Tidak mungkin saya akan ada terus dalam setiap masa dan waktu. Pasti ada waktu di mana saya akan berhenti. Tapi buah pelayanan ini diteruskan oleh orang-orang yang sudah menerimanya, dan seterusnya orang-orang yang menerima dari pelayanan kita akan meneruskannya kepada orang-orang yang dia layani, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya sampai kemuliaan Tuhan dinyatakan secara sempurna pada akhir zaman. Tujuannya adalah supaya kita semua menerima kemuliaan Allah. Catatan baik yang harus kita ingat lewat tema khotbah kita, Tuhan hanya memakai orang yang rendah hati, bukan yang sombong, yang suka iri dan dengki, suka marah dan dendam, ingin bersaing secara jahat atau tidak sehat. Jangan Bapak Ibu Saudara bersyukur ketika Tuhan berikan sesuatu kepada kita. Pakai ini untuk melayani Tuhan dalam totalitas diri kita. Jangan kita urusan orang lain, karena orang lain punya talenta khusus dari Tuhan. Soal lebih atau kurang itu ukuran kita, tapi semua berharga di mata Tuhan. Karena bukan yang tiga talentanya lebih berharga dari yang satu, tapi siapa yang memberdayakan talenta itu, dia yang menerima berkat dari Tuhan. Mari saudara, di situasi COVID-19 ini ada banyak hal yang Tuhan minta kepada kita untuk kita sinergikan dalam kekuatan bersama. Adanya keberanian dalam diri untuk mendoakan sesama kita. Adanya keberanian dalam diri untuk berbagi kepada mereka-mereka yang membutuhkannya. Jangan kita berdiam diri, merasa sudah aman dan nyaman dalam kehidupan kita. Beri diri kepada Allah dan lakukan itu dalam kerendahan. Karena percaya Tuhan akan memperhitungkan segala jerih juang lelah kita, dan semua yang kita lakukan dalam nama Tuhan Yesus pasti berharga. Walaupun Paulus katakan, aku bodoh karena Kristus, tapi sesungguhnya karena
yang sudah menerima firman hari ini menjadi sosok yang arif, yang bijaksana, yang mulia, yang benar. Itulah surga bagi kita. Selamat memberikan saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat Tuhan, dengan penuh sukacita, mari kita berdiri dan bersama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Esa, Khalik langit dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, dan daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Saudaraku, mari kita naikkan syafaat kita di dalam ibadah minggu saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu, di mana firman-Mu mengarahkan kami untuk mengerti. Kami ada untuk orang lain dan kami ada untuk Tuhan, bukanlah untuk sebuah kesombongan, keangkuhan, merasa lebih hebat, tetapi kami lakukan bakti diri kami benar-benar sebagai orang-orang yang murah hati, lemah lembut, sabar, dan setia melakukan perkara-perkara dalam situasi apapun, khususnya di tengah kami menikmati wabah virus corona. Kami tidak menjadi orang-orang yang arogan, kami tidak menjadi orang-orang yang emosional, dan kami tidak menjadi orang-orang yang membatasi diri kami untuk melakukan hal-hal yang baik, yang benar seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih kalau hamba-Mu Paulus sudah memberikan keteladanan itu kepada kami, bagaimana dedikasi dan loyalitas mereka betul-betul dikaryakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka dampak dari semua yang baik yang datang dari Tuhan
sampai hari ini, dan kami aminkan sampai selama-lamanya akan selalu berbuah. Itulah yang Engkau inginkan dari kami umat-Mu, khususnya jemaat-Mu GPIB Bukit Harapan Surabaya. Berkati kami semua Tuhan, agar sungguh kesadaran ini kami miliki. Kami datang berdoa ya Allah di sorga untuk jemaat-Mu dimanapun berada. Setiap gereja Tuhan yang melangsungkan ibadah-ibadah di rumah masing-masing saat ini, berkati mereka semua ya Allah, agar doa umat di setiap ibadah yang dilangsungkan menjadi sarana baik untuk dunia manusia, khususnya untuk Indonesia, bangsa negara kami ini. Agar lewat doa kami semua anak-anak-Mu, dunia dan bangsa kami akan terbebas dari wabah COVID-19. Sehingga dengan demikian kami dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala dalam memaknai potensi yang Tuhan berikan kepada kami demi untuk kemuliaan nama-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang berada dalam derita karena masalah ekonomi, khususnya pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, Tuhan lawati mereka dengan cara Tuhan lewat orang-orang yang berkelebihan untuk bisa bersinergi memberikan bantuan kepada saudara-saudara yang membutuhkannya. Khususnya saat ini bagi gereja GPIB Bukit Harapan yang sedang menggalakkan pengumpulan sembako, mari Tuhan tolong berkati agar proses ini berjalan lancar dan baik. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk jemaat-Mu yang berulang tahun, sukacitakan di usia yang bertambah, baik pertambahan umur maupun pertambahan usia perkawinan, berkati sukacitakan mereka semua. Persoalan lain yang dihadapi jemaat-Mu dalam setiap keluarga rumah tangga, Engkau tolong berkati agar bersama dengan Tuhan mereka bisa menyelesaikannya dan mereka bisa mengalami kembali damai sejahtera Allah dalam hidup mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah bangsa kami yang terus berjuang mengatasi penyebaran wabah virus corona, khususnya di wilayah Surabaya, Sidoarjo, Gresik, tempat di mana kami berdomisili. Tuhan tolong mampukan agar lewat kiprah pemerintah, masyarakat dibawa ke dalam suasana kondusif. Oleh karena masyarakat juga proaktif mendukung kegiatan pemerintah dengan bijaksana demi untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk semua firman Allah yang disampaikan secara video streaming atau live streaming, agar dalam pertolongan Tuhan firman ini selalu menjadi penyemangat bagi umat Allah yang menikmatinya, khususnya yang menikmati ibadah yang ditayangkan oleh GPIB Bukit Harapan Surabaya, yang disiarkan atau diterima di daerah-daerah yang lain. Tuhan berkati mereka semua, pribadi, rumah tangga, keluarga, jemaat Tuhan yang menggunakan fasilitas media Bukit Harapan lewat tayangan video streaming ini demi untuk kemuliaan nama-Mu. Engkau juga memberkati ya Bapa di sorga semua upaya manusia untuk menyembuhkan para korban atau saudara-saudara kami yang sakit karena virus corona. Jaga para dokter, suster, jurawat Tuhan, biarkan mereka melakukan tugas mereka dengan baik. Jangan biarkan mereka juga mengalami sakit virus corona ini Tuhan, tapi biarlah lewat tim medis ini semua pasien dapat disembuhkan dan nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami yakin dan percaya Engkau terus berkati kami yang setia melayani Engkau bersama dengan tim multimedia Jemaat Bukit Harapan yang dengan setia terus mendampingi para pelayan di dalam melakukan tugas untuk membuat video streaming ini demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehatkan mereka, sukacitakan mereka dalam mereka mengerjakan semua pekerjaan mulia ini demi untuk kemuliaan nama-Mu.
Terima kasih ya Bapa di sorga untuk semua kebaikan-Mu. Mari Engkau ampunkan salah dosa-dosa kami Tuhan. Engkau sempurnakan doa sembahyang kami. Engkau kabulkan Tuhan. Karena kami berdoa bukan dengan nama lain, tapi hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami doa yang sempurna. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dari Roma pasal 12 ayat 1 yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Persembahan diserahkan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri 141 001 04 29 348 atas nama GPIB Bukit Harapan, atau bisa diantar ke kantor gereja pada jam kerja dari jam 8 pagi sampai 12 siang. Jemaat, marilah kita berdiri. Kita akan mendoakan doa persembahan. Kita ucapkan secara berbalasan. Kita berdoa. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah
persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat Tuhan, dengan penuh sukacita, terimalah amanat pengutusan. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Sekarang arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.